Pak Kevin, boleh dong sedikit jelaskan mungkin ke masyarakat, mungkin ada yang belum tahu nih di Snaker Trans itu apa gitu Pak. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten khususnya membidangi tentang tenaga kerjaan yang ada di Banten. Tenaga kerjaan. Ya. Kami memiliki beberapa tenaga mediator yang bisa memfasilitasi, membantu teman-teman semuanya di perusahaan. Dan kami juga punya lembaga kerjasama LKS tripartit. Jadi kalau ada perselisihan di perusahaan, baik antara pekerja dengan buruh dengan pengusaha di perusahaan, seyogianya mereka selesaikan sendiri. Mereka selesaikan secara bipartit antara perusahaan dengan serikat, dengan buruh maupun dengan pekerja. Namun manakala mereka tidak menemukan titik penyelesaian, bisa menyampaikan kepada kita. Pada saat bantuan UMK, kita juga memfasilitasi terbitnya SK Gubernur terkait dengan UMP yang dimulai dari UMK. Jadi rekomendasi dari Bupati Wali Kota ke Provinsi terkait dengan UMK yang sudah berlaku, kita tentukan UMP-nya terkait sama Gubernurnya. Jadi UMP pertama bukan UMP dulu, kemudian dari UMP itu adalah yang paling rendah ya, paling dasar. Makanya UMK itu Bupati Wali Kota jangan sampai di bawah UMP. Ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan ngobrol dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Ilalang. Kali ini kita datang ke satu tempat di mana kita akan berbincang-bincang, khususnya di kantor di Snaker Trans Provinsi Banten. Dan di samping saya sudah ada Kepala Bidang HI dan Jam Sospeknya. Dan nanti kita akan berbincang-bincang terkait banyak hal, mulai dari seputar Snaker Trans sendiri, kemudian banyak hal menarik seputar ketenaga kerjaan. Tapi sebelum itu, boleh diminum dulu kopinya Pak Kabit. Yeah. Ya, kita ngopi dulu. Boleh kita dulu Pak Kabit. Nah, ngopi dulu. Mantap, gorengannya. Mantap. Kita di sini sambil ngopi sama gorengan, kawan-kawan ngopi. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan Bapak Kepala Bidang HI dan Jam Sostek. Nanti kita akan perkenalan sosok daripada Bapak Kabit HI dan Jam Sostek. Pak Kabit, boleh memperkenalkan diri dulu kepada kawan-kawan ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kawan-kawan di Cipta Media dan di Banten pada umumnya. Saya Muhammad Takwim dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, tepatnya Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Saya menjabat di sini baru 1 tahun. Oh, 1 tahun ya. Tahun kemarin 5 Mei 2023 saya ditugaskan di Kepala Bidang HI dan Jam Sostek. Salam kenal semuanya. Itu teman-teman tadi perkenalan dari, dipanggilnya Pak Taklim ya? Taklim aja ya. Iya. Tapi karena di sini biar sedikit resmi, kita panggil langsung Pak Kabit aja ya, kawan-kawan ngobrol gitu ya, jadi biar enak. Nah, Pak Kabit, ini kan kita sedang berada dalam lingkup di Snaker Trans Provinsi Banten nih Pak Kabit. Pak Kabit, boleh dong sedikit jelaskan mungkin ke masyarakat, mungkin ada yang belum tahu nih di Snaker Trans itu apa gitu Pak Kabit. Ya. Boleh dijelaskan? Baik, teman-teman semuanya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten khususnya membidangi tentang tenaga kerjaan yang ada di Banten. Tenaga kerjaan. Ya.
terdiri dari 4 bidang dan 1 sekretaris. Bidang yang pertama adalah hubungan industrial dan jam sostek, tentunya saya sendiri. Kemudian bidang pengawasan ketenagakerjaan. Bidang hubungan industrial dan jam sostek tadi, salah satu tupoksinya adalah bagaimana kita menentukan UMK-UMP, kemudian membantu menyelesaikan perselisihan antara perusahaan dan pekerja atau buruh. Kami memiliki beberapa tenaga mediator yang bisa memfasilitasi, membantu teman-teman semuanya di perusahaan. Dan kami juga punya lembaga kerjasama RKS tripartit. Jadi kalau ada perselisihan di perusahaan, baik antara pekerja dengan buruh, dengan pengusaha di perusahaan, seyogianya mereka selesaikan sendiri. Mereka selesaikan secara bipartit antara perusahahan dengan serikat, dengan buruh maupun dengan pekerja. Namun manakala mereka tidak menemukan titik penyelesaian, bisa menyampaikan kepada kita, bantu menyelesaikan masalah tersebut. Jadinya tripartit. Jadinya tripartit. Supaya kita punya RKS tripartit. Kemudian pada saat penentuan UMK, kita juga memfasilitasi terbitnya SK Gubernur terkait dengan UMP yang dimulai dari UMK. Seperti itu. Jadi rekomendasi dari Bupati Wali Kota ke Provinsi terkait dengan UMK yang sudah berlaku, kita tentukan UMP-nya, terkait sama gubernurnya. Jadi UMP pertama tentukan UMP dulu, kemudian dari UMP itu adalah yang paling rendah, ya, paling dasar. Makanya UMK itu Bupati Wali Kota jangan sampai di bawah UMP seperti itu. Nah, sekarang lagi ramai dengan My Day. Kami juga ikut menghadiri peringatan My Day. My Day tahun ini dengan tema buruh terampil dan kompeten. Jadi tema My Day tahun 2004 adalah kerja bersama wujudkan pekerja buruh yang kompeten, atau My Day is Terampil Day. My Day is Terampil Day. Mudah-mudahan dengan tema tersebut memotivasi para buruh, para pekerja agar lebih kompeten, sehingga bisa lebih produktif, sehingga perusahaan juga ada hubungan timbal balik ketika buruh terampil, buruh kompeten, perusahaan juga bisa mencapai tujuannya, mencapai targetnya, sehingga secara makro kesejahteraan para buruh, kesejahteraan para pekerja bisa terwujud, dan kesejahteraan masyarakat Banten juga bisa tercipta. Nah, kemudian bidang yang kedua tadi, bidang pengawasan ketenagakerjaan, kemudian bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, dan bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Di Dinas Tenaga Kerja juga kami memiliki KUPT latihan kerja yang ada di Serpong. KUPT. Jadi di sana pelatihan tenaga kerja itu kita melatih para lulusan SMA SMK agar mereka bisa kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu beda apa sama dengan BLK itu? BLK itu kewenangan pemerintah pusat. Oh, BLK. Jadi pusat hampir sama, tapi garapannya kita yang berbeda. Nah, harapannya di PT Latihan Pasca Kerja ini bisa mengakomodir semua kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Jadi kita mendekatkan keinginan pengusaha agar para lulusan SMA SMK ini betul-betul siap kerja sesuai dengan kebutuhan di dunia industri dan usaha tadi. Ya. Barangkali itu sekelumit terkait dengan ya, itu kawan-kawan ngobrol. Jadi tadi sudah jelas ya disampaikan terkait apa di Snakertrans, kemudian juga bidang-bidangnya, termasuk tadi sudah dijelaskan juga tugas dan fungsi daripada bidang HI dan jam sostek itu ya Pak Kabid. Nah, tadi kan juga Pak Kabid sempat menyinggung soal UPT ya, atau bagaimana pelatihan keterampilan gitu Pak Kabid. Kalau di Banten sendiri UPT itu ada berapa titik Pak Kabid, dan apa aja di sana pelatihan biasanya?
Yang UPT pelatihan dan kerja yang kita miliki masih terbatas ya, karena setelah prasarana masih terbatas, kemudian baik dari kapasitas ruang pelatihan maupun asrama penginapan. Pelatihan-pelatihan ini pertama adalah komputer, kemudian pendaftaran ringan dan sebagainya. Mungkin akan lebih jelas nanti kalau akan berkunjung ke UPT sana. Oh siap. Nanti biar kita bisa lihat langsung kawan-kawan Iya. ngobrol ya.